Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel. Kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Mi 4i. Nah, ini sih udah saya di sini ingin mengganti LCD Xiaomi 4i. Di sini awalnya kata yang punya sih dia ganti baterai kembung. Nah, dia ngeground, kira tuh kan gerak-gerak gitu kayak ngeground gitu. Nah, kalau dilihat di sudut atas sebelah kanan itu hitam. Nah, itu kemungkinan udah retak di bagian LCD-nya. Kata sih awalnya ngembung, kayak ngangkat parah banget ini mah. Dari segi LCD juga udah kendor gitu ya. Nah, sekarang kita coba buka belakang baterainya ya, maksudnya belakang casing gitu. Buka dulu. Nah, sebagian baut sih udah dibuka sama yang punya. Karena punya juga itu kan tadi casing diganjel baterai gitu, takutnya dari baterainya gitu kan, soalnya awalnya LCD nya normal gitu pas kembung. Tapi ternyata pas sudah diganjel LCD masih gitu sama aja gitu kan. Ya, akibat baterai kembung, baterai harganya istilahnya nggak seberapa gitu kan di toko-toko spare part atau online. Daripada LCD kita rusak, lebih baik kita udah kembung gitu ganti baterai aja gitu. Untuk seri Xiaomi sendiri soalnya bongkarnya pun enak gitu, nggak dari depan layar ya, rata-rata itu dari belakang casing. Jadi untuk LCD itu aman gitu ya, nggak terlalu beresiko, nggak kayak HP kayak Samsung J series gitu. Itu kebanyakan sih bongkarnya dari depan, baut-bautnya. Nah, di pojok ini ada vibrator, kita biarin aja sih, nggak terlalu ini juga ketika nanti kita akan bongkar LCD. Nah, itu yang saya pegang tadi tuh touchscreen, nah kan soket touchscreen fleksibel. Nah, ini tuh yang saya pegang barusan itu buat subboard, daya dari papan board bawah ke mesin untuk pengecasan. Nah, sekarang ini bisa dilihat ya, LCD aja udah gampang banget, udah mangap, lemnya pun udah mulai kendor gitu ya. Nah, ini kita coba lepaskan LCD-nya. Tadi saya ingin menggunakan blower, tapi karena udah mudah dilepas gitu kan, ya kita sedikit-sedikitan lemnya aja. Berarti kayaknya sih udah mangap banget sebelumnya mungkin ya. Harap berhati-hati ketika kita membuka LCD, apalagi LCD-nya masih dalam keadaan bagus gitu kan, dari segi fisik gitu. Nah, tuh ini saya bilang nah ini tuh takutnya ada kapasitor ngeground gitu, biasanya terjadi pada LCD baru tuh. Kita coba tahap pengetesan di LCD lama, apakah bisa kita akalin atau memang harus ganti. Seperti ini sih ganti gitu kan, saya sih udah beli LCD nya gitu. Nah, kalau bisa diakalin kan lumayan gitu kan, maksudnya yang punya juga jadi jadi minim budget jadinya. Nah, tuh
Ini harus diganti, udah kita tekan-tekan di bagian kapasitor fleksibel yang dekat solasi juga tetap masih gerak, nggak diam gitu. Nah ini nih pojok kanan ini saya bilang warna hitam. Mungkin kaca LCD ya, seperti kaca pixel apa gitu ya, LCD lah. Itu udah retak sedikit di bagian pojok kanan atas. Ini yang menyebabkan resolusi gambar gerak-gerak. Untuk touchscreen sendiri sih normal ya. Oke, kita langsung saja ganti menggunakan LCD yang baru. Tampaknya juga udah nggak bisa kita alun gitu ya. Nah sebelum kita bersihkan dulu ini. Oke, nah di sini LCD baru yang sudah saya beli. Sebelumnya minta persetujuan dulu sama yang punya, dan ya udah beli aja kata gitu kan. Udah kita beli di toko spare part handphone. Untuk harga partnya sendiri kurang lebih itu 170-an, 175 gitu kalau nggak salah. Itu saya beli 175 kemarin. Kita bongkar dulu yang stiker merah belakangnya, sama di pinggir-pinggirnya itu kan ada labelnya tuh. Nah sebelum dibongkar kita cek dulu di sana kan itu normal apa enggak QWERTY-nya gitu, atau screen-nya gitu kan, semuanya dari pixel-pixelnya, warnanya kan kita tes. Kalau normal udah kita setuju kita maksudnya. Nah ini casing yang tadi sudah saya bersihkan. Saya akan coba masukin dulu LCD-nya, presisi enggak gitu kan dengan LCD-nya. Takutnya di bagian LCD itu lebih tebal daripada yang lama, jadi perlu kita kikis sedikit di bagian frame-nya. Tapi biasanya untuk seri Xiaomi sendiri sih biasanya normal-normal aja, maksudnya selalu presisi gitu kan. Kita cek presisi atau enggak gitu kan, datar gitu, nggak ada yang renggang apa segala macam. Untuk menekannya juga jangan terlalu kencang. Untuk menekan presisi atau tidaknya jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang nggak presisi ya kita kikis sedikit di bagian frame-nya gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau memang udah presisi, lanjut kita ke tahap pengeleman. Oke. Nah ini sudah saya lem. Kalau di sini sih saya menggunakan karet ya, agar sudut kanannya sama kirinya itu presisi gitu, mengikuti alur frame-nya. Saya akan sedikit kasih tambahan kayak jepitan jemuran ya kan, agar menekan sedikit. Nah di sini kita lepas karetnya yang sudah kita lem. Harap berhati-hati karena ada fleksibel LCD-nya di belakang itu ya, yang baru kita pasang. Nah di sini kita tahap pengetesan
apakah ketika sudah dilem itu LCD dapat berjalan dengan baik gitu kan, masih normal maksudnya gitu kan, agar nantinya tidak ada trouble ketika sudah kita pasang semua. Nah, pada tahap ini terakhir nih, saya ingin menjelaskan gitu ya, kenapa sih kalau di kontrol itu mahal bang, ganti LCD-nya itu 2 kali lipat harganya gitu kan. Nah, mereka pun sendiri itu gantinya pun sangat beresiko ya. Ketika di toko mereka, ketika membeli sudah fix, oh bagus nih kan, nah kita tes semua bagus, terus kita bawa pulang gitu kan. Nah, di rumah ternyata beda lah, ini trouble ini gitu kan. Nah, dari tokonya sendiri pun kalau ingin menanyakan garansi itu mereka nggak ada gitu, nggak ada garansi gitu kan. Soalnya di toko tuh dites udah sukses, tapi nyatanya pas sampai rumah tuh beda. Nah, makanya counter itu menaikkan harga 2 kali lipat gitu. Kalau trouble ya kan mereka mau gak mau harus beli lagi LCD-nya gitu. Mereka pun ngambil untung, jadinya tidak dapat untung, paling enggak hanya kepuasan pelanggan sendiri gitu kan kepada counternya gitu, karena sangat beresiko apalagi di mesin ataupun di LCD. Nah, setelah kita pasang semua, kita tetap mau dicoba touchscreen-nya beserta kamera, agar nanti ketika pas sampai di customer HP itu tidak ada kendala gitu kan, normal aja digunakan itu. Sisa lem-lem yang ada di pinggiran ini ya nanti kita bersihkan. Oke, sekian informasi dari saya tentang LCD Xiaomi Mi 4. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.